ia tidak mampu mengamalkan apa yang ia tahu, maka itu adalah sebuah kebinasaan. Pengetahuan manusia tentang kehidupan ini amat sangat terbatas. Ada artikel pernah kita baca bahwa pengetahuan manusia tentang kehidupan ini, tentu yang dimaksudkan adalah pengetahuannya yang benar, itu hanya 0,3%. Jadi jauh lebih banyak yang kita tidak tahu. Yang kita tidak tahu berarti 99,7% dari kehidupan ini, karena pengetahuan kita cuma 0,3. Itu pun belum tentu kita mampu memanfaatkannya semuanya. Kira-kira dari 0,3% pengetahuan kita itu berapa persen yang mampu kita amalkan? Anggaplah 0,3 ini kita mampu memanfaatkan 1,5%. Dari 1,5% ini berapa persen ada keikhlasan di dalamnya? Berapa persen? Ini susah ini mengukurnya ini. Jangan-jangan yang kita miliki 0,0,0 sekian persen saja. Makanya ulama ini mengatakan salah satu tanda kebinasaan, kehancuran manusia ini adalah diberi ilmu tapi tidak mampu mengamalkannya. Kemudian yang kedua, wa yurzaqul amal wa yuhrimul ikhlas. Diberi lagi kemampuan untuk beramal, melakukan apa yang ia tahu. Masalahnya wa yuhrimul ikhlas, tidak mampu lagi menghadirkan keikhlasan dalam amalnya itu. Artinya bahwa amalnya ini banyak virus-virusnya, sehingga tidak bisa diandalkan untuk menjadi penyelamat dalam kehidupan kita ini. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa pada hakikatnya kita tahu, tapi tidak mampu kita melakukannya. Apa contohnya? Yang sederhana saja. Falahum ajrun ghairu mamnun. Falahum ajrun ghairu mamnun dalam surah At-Tin. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh akan mendapatkan ajrun. Apa itu ajrun? Ajrun itu artinya imbalan
dari Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga. Nah, di dalam ayat itu dikatakan bahwa kalau Allah memberi imbalan kepada seseorang, jauh lebih besar imbalan itu dibanding perbuatan kita. Kalau Allah yang memberi imbalan kepada kita, imbalan itu jauh lebih besar dibanding pekerjaan kita. Beda dengan manusia. Kalau manusia memberi imbalan, boleh jadi lebih besar pekerjaan kita dibanding imbalan yang kita terima. Tapi toh kenapa kita mengabaikan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, cenderung kita lari kepada yang dijanjikan oleh manusia. Apa contohnya itu? Contohnya bahwa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat salat sunnah kita, 2 rakaat salat sunnah kita di salat subuh itu qabliyahnya lebih mulia dibanding dunia beserta seluruh isinya. Perbuatan kita cuma apa? 2 kali ruku, berdiri, ruku, berdiri lagi, assalamualaikum. Berapa menit itu? Imbalannya berapa? Lebih mulia dibanding dunia beserta seluruh isinya. Tapi masih banyak juga yang tidak peduli dengan itu. Kenapa kita lebih cenderung menghargai apa yang dijanjikan oleh manusia dibanding yang dijanjikan oleh Allah? Ada lagi hadis Nabi berkata bahwa siapa yang bertahmid, bertasbih, bertakbir masing-masing 33 kali sesudah salat fardu, diampuni dosanya. Diampuni dosanya. Pekerjaan kita apa cuma? Subhanallah, subhanallah. Sederhana sekali. Sederhana sekali. Tapi imbalannya diampuni seluruh dosa kita. Kira-kira kalau kita diminta berapa kamu bayar, kau diampuni dosamu nanti di akhirat. Ini subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Tapi toh manusia ini begitu assalamualaikum, assalamualaikum, lupa nih, lutut nih. Tinggal saja dulu bersih. Baca wirid-wirid. Inilah manusia. Ini cuma subhanallah, subhanallah. Tidak keluar keringat. Nah, imbalannya seperti apa? Diampuni dosa. Nanti manusia ini minta oh kasih kembali kayak Allah nanti sudah di akhirat. Agafi. Mungkin lebih berat lagi yang disuruhkan dia lakukan karena sudah rasakan akibat. Itu saja sholat subuh, sholat sunnah subuh. Berapa kali? Allahu Akbar. Sholat sunnah ini. Rakaat pertama, rakaat lebih mulia dibanding dunia seluruh isinya.
Jangan saat seandainya kita mau mengandai-andai, jangan dulu satu isinya emasmu saja satu genggam, kira-kira tidak pernah berhenti sholat sunnah. Ini dunia besar isi. Kenapa? Banyak tidak percaya kita tidak punya kepercayaan terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ulama ini berkata, tanda-tanda orang yang celaka diberi ilmu tapi tidak mampu mengamalkannya. Kalau ditanya barangkali, kalau ada orang ditanya, apakah itu yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah? Oh, dia jawab, ayat-ayat Allah itu ada dua macam. Ayat tetapi tidak mampu mengamalkannya. Orang yang berilmu justru seharusnya lebih banyak amalan-amalan kebaikan yang ia lakukan. Tetapi ketika ia tidak mampu mengamalkan apa yang ia tahu, maka itu adalah sebuah kebinasaan. Pengetahuan manusia tentang kehidupan ini amat sangat terbatas. Ada artikel pernah kita baca bahwa pengetahuan manusia tentang kehidupan ini, tentu yang dimaksudkan adalah pengetahuan yang benar, itu hanya 0,3%. Jadi jauh lebih banyak yang kita tidak tahu. Yang kita tidak tahu berarti 99,7% dari kehidupan ini, karena pengetahuan kita cuma 0,3. Itu pun belum tentu kita mampu memanfaatkannya semuanya. Kira-kira dari 0,3% pengetahuan kita itu berapa persen yang mampu kita amalkan? Anggaplah 0,3 ini kita mampu memanfaatkan 1,5%. Dari 1,5% ini berapa persen ada keikhlasan di dalamnya? Berapa persen? Ini susah ini mengukurnya ini. Jangan-jangan yang kita miliki 0,0,0 sekian persen saja. Makanya ulama ini mengatakan salah satu tanda kebinasaan, kehancuran manusia ini adalah diberi ilmu tapi tidak mampu mengamalkannya. Kemudian yang kedua, wa yurzaqul amal wa yuhrimul ikhlas. Diberi lagi kemampuan untuk beramal
melakukan apa yang ia tahu. Masalahnya wa yuhrimul ikhlas, tidak mampu lagi menghadirkan keikhlasan dalam amalnya itu. Artinya bahwa amalnya ini banyak virus-virusnya, sehingga tidak bisa diandalkan untuk menjadi penyelamat dalam kehidupan kita ini. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa pada hakikatnya kita tahu, tapi tidak mampu kita melakukannya. Apa contohnya? Yang sederhana saja. Falahum ajrun ghairu mamnun. Falahum ajrun ghairu mamnun dalam surah At-Tin. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh akan mendapatkan ajrun. Apa itu ajrun? Ajrun itu artinya imbalan dari Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga. Nah, di dalam ayat itu dikatakan bahwa kalau Allah memberi imbalan kepada seseorang, jauh lebih besar imbalan itu dibanding perbuatan kita. Kalau Allah yang memberi imbalan kepada kita, imbalan itu jauh lebih besar dibanding pekerjaan kita. Beda dengan manusia. Kalau manusia memberi imbalan, boleh jadi lebih besar pekerjaan kita dibanding imbalan yang kita terima. Tapi toh kenapa kita mengabaikan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Cenderung kita lari kepada yang dijanjikan oleh manusia. Apa contohnya itu? Contohnya bahwa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat salat sunnah kita, 2 rakaat salat sunnah kita di salat subuh itu qabliyahnya lebih mulia dibanding dunia beserta seluruh isinya. Perbuatan kita cuma apa? 2 kali ruku, berdiri, ruku, berdiri lagi, assalamualaikum. Berapa menit itu? Imbalannya berapa? Lebih mulia dibanding dunia beserta seluruh isinya. Tapi masih banyak juga yang tidak peduli dengan itu. Kenapa kita lebih cenderung menghargai apa yang dijanjikan oleh manusia dibanding yang dijanjikan oleh Allah? Ada lagi hadis Nabi berkata bahwa siapa yang bertahmid, bertasbih, bertakbir masing-masing 33 kali sesudah salat fardu, diampuni dosanya. Diampuni dosanya. Pekerjaan kita apa cuma? Subhanallah, subhanallah. Sederhana sekali. Sederhana sekali. Tapi imbalannya
mengampuni seluruh dosa kita. Kira-kira kalau kita diminta berapa kamu bayar, kau diampuni dosamu nanti di akhirat. Ini subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Tapi toh manusia ini begitu assalamualaikum, assalamualaikum, lupa nih, lutut nih. Tinggal saja dulu bersih. Baca wirid-wirid. Inilah manusia. Ini cuma subhanallah, subhanallah. Tidak keluar keringat. Nah, imbalannya seperti apa? Diampuni dosa. Nanti manusia ini minta oh kasih kembali kayak Allah nanti sudah di akhirat. Agak mungkin lebih berat lagi yang disuruhkan dia lakukan karena sudah rasakan akibat. Itu saja sholat subuh, sholat sunnah subuh. Berapa kali? Allahu Akbar. Sholat sunnah ini rakaat pertama, rakaat lebih mulia dibanding dunia seluruh isinya. Jangan seandainya kita mau mengandai-andai, jangan dulu dunia seluruh isinya, emasmu saja satu genggam. Kira-kira tidak pernah berhenti sholat sunnah. Ini dunia beserta isinya. Kenapa? Banyak tidak percaya kita tidak punya kepercayaan terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ulama ini berkata, tanda-tanda orang yang celaka diberi ilmu tapi tidak mampu mengamalkannya. Kalau ditanya barangkali, kalau ada orang ditanya, apakah itu yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah? Oh, dia jawab, ayat-ayat Allah itu ada dua macam. Ayat tetapi tidak mampu mengamalkannya. Orang yang berilmu justru seharusnya lebih banyak amalan-amalan kebaikan yang ia lakukan. Tetapi ketika ia tidak mampu mengamalkan apa yang ia tahu, maka itu adalah sebuah kebinasaan. Pengetahuan manusia tentang kehidupan ini amat sangat terbatas. Ada artikel pernah kita baca bahwa pengetahuan manusia tentang kehidupan ini, tentu yang dimaksudkan adalah pengetahuannya yang benar, itu hanya 0,3%. Jadi jauh lebih banyak yang kita tidak tahu. Yang kita tidak tahu berarti 99,7% dari kehidupan ini, karena pengetahuan kita cuma 0,3. Itu pun belum tentu kita mampu memanfaatkannya semuanya. Kira-kira dari 0,3% pengetahuan kita itu berapa persen yang mampu kita amalkan? Anggaplah
Anggaplah 0,3 ini kita mampu memanfaatkan 1,5%. Dari 1,5% ini, berapa persen ada keikhlasan di dalamnya? Berapa persen? Ini susah ini mengukurnya ini. Jangan-jangan yang kita miliki 0,0,0 sekian persen saja. Makanya ulama ini mengatakan salah satu tanda kebinasaan, kehancuran manusia ini adalah diberi ilmu tapi tidak mampu mengamalkannya. Kemudian yang kedua, wa yurzaqul amal wa yuhrimul ikhlas. Diberi lagi kemampuan untuk beramal, melakukan apa yang ia tahu. Masalahnya wa yuhrimul ikhlas, tidak mampu lagi menghadirkan keikhlasan dalam amalnya itu. Artinya bahwa amalnya ini banyak virus-virusnya, sehingga tidak bisa diandalkan untuk menjadi penyelamat dalam kehidupan kita ini. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa pada hakikatnya kita tahu, tapi tidak mampu kita melakukannya. Apa contohnya? Yang sederhana saja. Falahum ajrun ghairu mamnun. Falahum ajrun ghairu mamnun dalam surah At-Tin. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh akan mendapatkan ajrun. Apa itu ajrun? Ajrun itu artinya imbalan dari Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga. Nah, di dalam ayat itu dikatakan bahwa kalau Allah memberi imbalan kepada seseorang, jauh lebih besar imbalan itu dibanding perbuatan kita. Kalau Allah yang memberi imbalan kepada kita, imbalan itu jauh lebih besar dibanding pekerjaan kita. Beda dengan manusia. Kalau manusia memberi imbalan, boleh jadi lebih besar pekerjaan kita dibanding imbalan yang kita terima. Tapi toh kenapa kita mengabaikan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, cenderung kita lari kepada yang dijanjikan oleh manusia. Apa contohnya itu? Contohnya bahwa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat salat sunnah kita, 2 rakaat salat sunnah kita
di salat subuh itu qabliyahnya lebih mulia dibanding dunia beserta seluruh isinya. Perbuatan kita cuma apa? 2 kali ruku, berdiri, ruku, berdiri lagi, assalamualaikum. Berapa menit itu? Imbalannya berapa? Lebih mulia dibanding dunia beserta seluruh isinya. Tapi masih banyak juga yang tidak peduli dengan itu. Kenapa kita lebih cenderung menghargai apa yang dijanjikan oleh manusia dibanding yang dijanjikan oleh Allah? Ada lagi hadis Nabi berkata bahwa siapa yang bertahmid, bertasbih, bertakbir masing-masing 33 kali sesudah salat fardu, diampuni dosanya. Diampuni dosanya. Pekerjaan kita apa cuma? Subhanallah, subhanallah. Sederhana sekali. Sederhana sekali. Tapi imbalannya diampuni seluruh dosa kita. Kira-kira kalau kita diminta berapa kamu bayar, kau diampuni dosamu nanti di akhirat. Ini subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Tapi toh manusia ini begitu assalamualaikum, assalamualaikum, lupa nih, lutut nih. Tinggal saja dulu bersih. Baca wirid-wirid. Inilah manusia. Ini cuma subhanallah, subhanallah. Tidak keluar keringat. Nah, imbalannya seperti apa? Diampuni dosa. Nanti manusia ini minta kasih kembali kayak Allah nanti sudah di akhirat. Agak mungkin lebih berat lagi yang disuruhkan dia lakukan karena sudah rasakan akibat. Itu saja sholat subuh, sholat sunnah subuh. Berapa menit? Allahu Akbar. Sholat sunnah ini rakaat pertama, rakaat lebih mulia dibanding dunia seluruh isinya. Jangan seandainya kita mau mengandai-andai. Jangan dulu dunia seluruh isinya. Emasmu saja 1 genggam. Kira-kira tidak perlu berhenti sholat sunnah. Ini dunia beserta isinya. Kenapa? Banyak tidak percaya kita. Kita tidak punya kepercayaan terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ulama ini berkata, tanda-tanda orang yang celaka diberi ilmu tapi tidak mampu mengamalkannya. Kalau ditanya barangkali, kalau ada orang ditanya apakah itu yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah, oh dia jawab, ayat-ayat Allah itu ada 2 macam. Ayat tetapi tidak mampu mengamalkannya. Orang yang berilmu justru seharusnya lebih banyak amalan-amalan kebaikan yang ia lakukan. Tetapi
ketika ia tidak mampu mengamalkan apa yang ia tahu, maka itu adalah sebuah kebinasaan. Pengetahuan manusia tentang kehidupan ini amat sangat terbatas. Ada artikel pernah kita baca bahwa pengetahuan manusia tentang kehidupan ini, tentu yang dimaksudkan adalah pengetahuan yang benar, itu hanya 0,3%. Jadi jauh lebih banyak yang kita tidak tahu. Yang kita tidak tahu berarti 99,7% dari kehidupan ini, karena pengetahuan kita cuma 0,3. Itu pun belum tentu kita mampu memanfaatkannya semuanya. Kira-kira dari 0,3% pengetahuan kita itu berapa persen yang mampu kita amalkan? Anggaplah 0,3 ini kita mampu memanfaatkan 1,5%. Dari 1,5% ini berapa persen ada keikhlasan di dalamnya? Berapa persen? Ini susah ini mengukurnya ini. Jangan-jangan yang kita miliki 0,0,0 sekian persen saja. Makanya ulama ini mengatakan salah satu tanda kebinasaan, kehancuran manusia ini adalah diberi ilmu tapi tidak mampu mengamalkannya. Kemudian yang kedua, wa yurzaqul amal wa yuhrimul ikhlas. Diberi lagi kemampuan untuk beramal, melakukan apa yang ia tahu. Masalahnya wa yuhrimul ikhlas, tidak mampu lagi menghadirkan keikhlasan dalam amalnya itu. Artinya bahwa amalnya ini banyak virus-virusnya, sehingga tidak bisa diandalkan untuk menjadi penyelamat dalam kehidupan kita ini. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa pada hakikatnya kita tahu, tapi tidak mampu kita melakukannya. Apa contohnya? Yang sederhana saja. Falahum ajrun ghairu mamnun. Falahum ajrun ghairu mamnun dalam surah At-Tin. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh akan mendapatkan ajrun. Apa itu ajrun? Ajrun itu artinya imbalan.
dari Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga. Nah, di dalam ayat itu dikatakan bahwa kalau Allah memberi imbalan kepada seseorang, jauh lebih besar imbalan itu dibanding perbuatan kita. Kalau Allah yang memberi imbalan kepada kita, imbalan itu jauh lebih besar dibanding pekerjaan kita. Beda dengan manusia. Kalau manusia memberi imbalan, boleh jadi lebih besar pekerjaan kita dibanding imbalan yang kita terima. Tapi toh kenapa kita mengabaikan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, cenderung kita lari kepada yang dijanjikan oleh manusia. Apa contohnya itu? Contohnya bahwa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat salat sunnah kita, 2 rakaat salat sunnah kita di salat subuh itu qabliyahnya lebih mulia dibanding dunia beserta seluruh isinya. Perbuatan kita cuma apa? 2 kali ruku, berdiri, ruku, berdiri lagi, assalamualaikum. Berapa menit itu? Imbalannya berapa? Lebih mulia dibanding dunia beserta seluruh isinya. Tapi masih banyak juga yang tidak peduli dengan itu. Kenapa kita lebih cenderung menghargai apa yang dijanjikan oleh manusia dibanding yang dijanjikan oleh Allah? Ada lagi hadis Nabi berkata bahwa siapa yang bertahmid, bertasbih, bertakbir masing-masing 33 kali sesudah salat fardu, diampuni dosanya. Diampuni dosanya. Pekerjaan kita apa cuma? Subhanallah, subhanallah. Sederhana sekali. Sederhana sekali. Tapi imbalannya diampuni seluruh dosa kita. Kira-kira kalau kita diminta berapa kamu bayar, kau diampuni dosamu nanti di akhirat. Ini subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Tapi toh manusia ini begitu assalamualaikum, assalamualaikum, lupa nih, lutut nih. Tinggal saja dulu bersih. Baca wirid-wirid. Inilah manusia. Ini cuma subhanallah, subhanallah. Tidak keluar keringat. Nah, imbalannya seperti apa? Diampuni dosa. Nanti manusia ini minta oh kasih kembali kayak Allah nanti sudah di akhirat. Agafi. Mungkin lebih berat lagi yang disuruhkan dia lakukan karena sudah rasakan akibat. Itu saja sholat subuh, sholat sunnah subuh. Berapa kali? Allahu Akbar. Sholat sunnah ini. Rakaat pertama, rakaat lebih mulia dibanding dunia seluruh isinya.
Jangan saat seandainya kita mau mengandai-andai, jangan dulu satu isinya emasmu saja satu genggam, kira-kira tidak pernah berhenti sholat sunnah. Ini dunia beserta isi. Kenapa? Banyak tidak percaya kita tidak punya kepercayaan terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ulama ini berkata, tanda-tanda orang yang celaka diberi ilmu tapi tidak mampu mengamalkannya. Kalau ditanya barangkali, kalau ada orang ditanya, apakah itu yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah? Oh, dia jawab, ayat-ayat Allah itu ada dua macam.